Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan pembahasan di dalam tanda-tanda hari kiamat, di mana tanda yang terakhir kemarin kita bahas adalah dekatnya pasar, saling berdekatan jaraknya. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan di tanda yang ke-25. Di antara tanda-tanda kiamat adalah zuhurus syirki fi hadhil ummah, munculnya perbuatan menyekutukan Allah dalam diri umat Islam. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Terkadang sebagian kita merasa aman dari dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya tidak mungkin terjadi perbuatan menyekutukan Allah di dalam umat ini. Gak akan ada orang yang menyekutukan Allah. Tapi ternyata tidak demikian kenyataannya. Tanpa disadari, terkadang sebagian orang terjatuh ke dalam perbuatan menyekutukan Allah. Kenapa itu terjadi? Karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, karena minimnya ilmu tentang dosa yang satu ini. Maka dari itu, satu di antara tanda-tanda dari munculnya hari kiamat adalah zuhurus syirk, adanya perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah di dalam umat ini. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu jami'an. An Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu wardah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan. La taqumus sa'atu, kiamat tidak akan terjadi hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, sampai ada beberapa kabilah, ada beberapa golongan di antara umatku yang niru-niru orang musyrik, yang niru-niru orang musyrik. Dan kiamat tidak akan terjadi sampai
ada sebagian kabilah, sebagian golongan dari umatku yang menyembah berhala. Yang menyembah berhala. Ini beliau sampaikan dan menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Karena yang namanya berhala di sini bukan hanya berbentuk patung. Bukan hanya berbentuk patung saja. Tapi segala sesuatu yang disembah selain Allah, itulah berhala. Itulah berhala. Banyak orang yang menuhankan aturan, sistem, ya, kemudian menuhankan dunia dengan segala isinya, entah itu jabatan, kekuasaan, harta kekayaan. Ada yang menuhankan akalnya, ada yang menyembah pemuka-pemuka masyarakatnya, pemuka-pemuka agamanya. Memang sebagian orang kadang mengatakan kami nggak menyembahnya. Hal ini persis sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat Adi ibnu Abi Hatim radhiyallahu anhu warḍah. Beliau itu ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 31. Ayat 31 surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama-ulama mereka, ahbar itu jamak habrun, yaitu ulama, dan juga pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan sesembahan selain Allah. Beliau Adi bin Abi Hatim radhiyallahu anhu mengatakan kami nggak menyembah mereka. Kami nggak menyembah mereka. Tapi Nabi SAW kemudian bertanya, bukankah ketika mereka menyatakan sesuatu itu haram, kalian juga mengikuti mereka? Ketika mereka mengatakan sesuatu itu halal, kalian juga mentaatinya? Ini. Jadi membuat aturan yang bertentangan dengan syariat Allah, baik itu yang dibuat oleh para pemuka masyarakat ataupun pemuka agama, itu termasuk bentuk penyembahan. Jadi bukan hanya berbentuk patung, tapi juga semua hal yang disembah selain Allah, yang dituhankan selain Allah. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta tattariba al-yatu nisa'i dausin haula dzil khalasah. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta tattariba aliyatun nisa'i daus, sampai para wanita dari kabilah Daus itu mereka tinggal di dekat Taif, ya, kabilah Daus itu tinggal di dekat Taif, sehingga para wanita dari kabilah Daus itu mereka berjoget-joget dan menari-nari. Di mana? Haula dzil khalasah, di sekitar patung berhala yang namanya Dzul Khalasah. Dzul Khalasah ini. Dan Dzul Khalasah itu sendiri adalah tempat, satu rumah yang di situ ada patungnya. Itu nama tempat. Ada yang mengatakan, ya, itu adalah nama patung. Ya. Ada yang mengatakan itu rumah yang di situ ada patungnya. Ada yang mengatakan Dzul Khalasah itu nama patung itu sendiri.
Apakah ini benar-benar telah terjadi? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Ya. Di mana pada abad pertengahan, ya, itu apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini betul-betul terjadi. Sampai, ya, datanglah salah seorang pembaharu Islam, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kemudian dibantu oleh seorang amir yang bernama Al-Imam Abdul Aziz Ibni Muhammad Ibnu Sa'ud rahimahullah ta'ala. Beliau berdua berhasil meruntuhkan Dzul Khalasah yang ada di Taif, yang ada di Taif ini. Akan tetapi setelah Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ibnu Sa'ud rahimahullah ta'ala meninggal dunia dan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala juga meninggal dunia, kembali penduduk Daus itu menyembah Dzul Khalasah. Mereka membangun itu rumah lagi, lalu membuat itu patung kembali. Sampai kemudian muncullah Raja Abdul Aziz Ibnu Abdurrahman. Kalau tadi Abdul Aziz Ibnu Muhammad, ini Abdul Aziz Ibnu Abdurrahman Al-Su'ud rahimahullah ta'ala menguasai dataran Hijaz, kembali bisa menghancurkan itu rumah beserta patung yang ada. Walillahil hamdu wal minnah. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Oleh sebab itu, ya, tidak boleh kita itu merasa aman dari dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dosa menyekutukan Allah itu bagaikan semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di dalam kegelapan malam. Saking lembutnya, dan setan begitu liciknya. Dan ini adalah satu-satunya dosa yang apabila pelakunya meninggal dunia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa meminta perlindungan kepada Allah dari syirik. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini doa yang beliau ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya dosa menyekutukan Allah begitu lembutnya, begitu samarnya, bagaimana kita bisa terlindung dari dosa itu?" Maka Nabi mengajarkan doa ini, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an usyrika bika syai'an a'lamu, dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, wa astaghfiruka, dan aku memohon ampunan kepadamu, lima la a'lamu, dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Jadi sekali lagi jangan pernah merasa aman, ya, karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di hadapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha warḍaha sebuah hadis, la yadhhabul lailu wan naharu hatta tu'badal latu wal uzza. La yadhhabul lailu wan nahar, kiamat tidak akan terjadi, perputaran siang dan malam itu tidak mungkin terhenti, hatta tu'badal latu wal uzza, sampai Lata dan Uzza, dua berhala terkenal pada masa jahiliyah, kembali disembah, disembah. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha warḍaha merasa heran, lantas bertanya, ya Rasulullah, in kuntu la'adhunnu hina anzalallah
huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Surat As-Saff ayat 9. As-Saff ayat 9. Anna dzalika tamman. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, saya kira agama ini telah sempurna. Tidak mungkin umat Islam itu menyembah selain Allah. Tidak mungkin umat Islam itu menyekutukan Allah. Saya anggap agama ini telah sempurna karena Allah menurunkan firman-Nya dalam surat As-Saff ayat 9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, agar Allah memenangkan agama Islam ini di atas semua agama, meskipun orang-orang musyrik itu membencinya. Saya kira dengan ayat ini sudah tidak ada lagi yang namanya kesyirikan. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu sayakunu min dzalika ma sya'allah. Tidak, itu akan terjadi. Ya, thumma yab'atsullahu rihan thayyibah. Setelah itu Allah akan mengirimkan angin yang wangi baunya. Fatuwfiya kullu man fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Maka setiap orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan meskipun seberat biji sawi, yang menghirup angin tersebut, yang menghirup udara tersebut, dia akan meninggal dunia. Wa yabqa man la khaira fihi. Kemudian yang tersisa adalah orang-orang yang jahat, yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Fayarji'una ila dini abaihim. Maka mereka akan kembali kepada agama nenek moyang mereka, yaitu agama paganisme, penyembahan terhadap berhala. Dan kepada merekalah kiamat itu akan terjadi. Ini Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah ikum jami'an, ini tanda yang ke-25. Kemudian tanda yang ke-26, adalah zuhurul fuhshi wa qati'atir rahimi wa su'il jiwar. Munculnya perbuatan mungkar, perzinaan, dan pemutusan silaturahim, serta sikap buruk terhadap tetangga. 3 dijadikan satu dalam satu hadis. Kiamat tidak akan terjadi kecuali muncul 3 kondisi, yaitu munculnya perbuatan zina, pemutusan silaturahim, dan sikap buruk kepada tetangga. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dengan sanad yang sahih, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yadhharal fuhshu wat tafahushu wa qati'atur rahim wa su'ul mujawarah. La taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi, hatta yadhharal fuhshu, sampai perbuatan zina itu terjadi, dilegalkan, marak di mana-mana, bahkan sampai di dunia maya, di-online-kan. Ini wa qati'atur rahim, dan juga pemutusan silaturahim, wa su'ul mujawarati, dan sikap buruk di dalam bertetangga. Ini demikian juga disebutkan dalam hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu warda, riwayat al-Imam At-Tabrani rahimahullah dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat.
dan hadisnya ya dikatakan rijaluhu thiqat, para perawi hadis ini adalah orang-orang yang terpercaya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat adalah al-fuhsyu wat tafahhusyu wa qati'atur rahim, munculnya perbuatan yang keji, perbuatan yang nista, yaitu perzinaan dan pemutusan silaturahim. Dan betul apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan ini. Banyak terjadi perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat, dan sedikit orang yang peduli. Sangat sedikit orang yang mengingkari, seolah-olah sudah nafsi-nafsi, urusan sendiri-sendiri, nggak mau tahu, nggak mau mencampuri urusan orang lain. Ini demikian juga adanya pemutusan silaturahim, di mana antar sanak famili, sanak kerabat saling bermusuhan, saling membenci. Minimal ini yang terjadi, jarang berkomunikasi. Padahal walillahil hamdu wal minnati, walillahil hamdu wal minnatu, segala kemudahan sudah Allah berikan. Gak susah lah kita untuk menghubungi saudara kita, famili kita, kerabat kita, baik lewat tulisan WA atau mendengar suara dengan menelponnya. Bahkan sekarang bisa melihat mereka dari jarak jauh melalui video call. Itu saja kenapa tidak dimanfaatkan? Ya, sampai berbulan-bulan gak pernah komunikasi, gak pernah menghubungi. Padahal sekali lagi semuanya sudah Allah mudahkan seperti saat ini. Yang lebih parah lagi, rumahnya saling berdekatan, kok nggak saling berkunjung satu sama lain. Sering ketemu, kenapa tidak bertegur sapa? Ini pemutusan silaturahim, sehingga yang jadi korban anak-anak. Sekarang anak-anak kita terkadang sudah tidak kenal, ya, bahwasanya yang di rumah yang rumahnya di sana itu pamannya, bibinya, ya, masih sepupunya, masih ada hubungan saudara dengan mereka. Kadang nggak kenal, ya, nggak kenal. Padahal mungkin pernah sekolah, satu sekolahan, 3 tahun sekolah bareng. Baru tahu ketika hari raya Idul Fitri, oh ternyata masih saudara toh. Nah, ini nggak tahu yang salah itu orang tuanya atau siapa yang nggak pernah mengenalkan sama anak-anak mereka. Ini oleh sebab itu, ikhwatal Islam wa khatifitin, hadirin hadirat rahimani Allah wa ikum jami'an, ingat, balasan orang yang memutus silaturahim itu luar biasa, akan terputus dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rahim saat diciptakan, "Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki?" Tidakkah kamu ridho wahai rahim, aku akan aku akan memberikan rahmat kepada orang yang mau menyambungmu, dan aku akan memutus rahmat dari orang yang tidak mau menyambungmu. Artinya orang yang memutusmu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan keras bagi mereka yang memutus silaturahim. Surat Muhammad ayat 22-24. Nyuwun tolong mangke dipun wasaken terjemahipun. Muhammad 22-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum
Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kepanggih Pak? Surat Muhammad 22 sampai 24. Nggih. Monggo. Maka apakah sekiranya kamu puasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Lanjut. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Masya Allah. Nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir, apakah ketika kalian berkuasa lalu kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan juga memutus hubungan kekerabatan di antara kalian? Ancamannya apa coba? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Yang pertama, mereka itu mendapatkan laknat dari Allah, dilaknat sama Allah. Yang kedua, wa asammahum, Allah tulikan pendengaran mereka sehingga tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa mendengarkan nasihat dan peringatan yang disampaikan. Mau dinasehatin beberapa kali saja, kalau seandainya sudah ditulikan pendengarannya sama Allah, mental. Wa a'ma absarahum, dan Allah yang ketiga butakan penglihatan mereka. Senajan toh sudah dikasih tahu kebenaran, cetho welo-welo, terang benerang di hadapan matanya, tetap gak akan mau menerima. Hatinya sudah terkunci, hatinya sudah terkunci, tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Ini yang paling bahaya. Sehingga terkadang sebagian orang sudah ditunjukkan yang kayak gini gak benar, yang benar seperti ini, sudah ditunjukkan, sudah diperdengarkan, sudah disampaikan, sudah diingatkan, tetap saja ngeyel. Kenapa? Telinganya sudah ditulis, pendengarannya sudah ditulikan, penglihatannya sudah dibutakan, hatinya sudah terkunci. Itu salah satu akibat dari apa? Memutus tali silaturahim. Dan lebih daripada itu, Nabi alaihi salatu wasallam secara tegas dan jelas menyatakan, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Makanya ini mumpung belum Ramadan, daripada nanti ibadah kita di bulan Ramadan berat rasanya, ya, kita masing-masing mengintrospeksi diri. Adakah di antara sanak kerabat, sanak famili yang sampai saat ini kita putus silaturahim dengan mereka? Sambung kembali, meskipun kita dalam posisi yang benar, mereka yang mendolimi. Maafkan, buka pintu maaf untuk mereka, ngawali, gak ada salahnya, gak ada salahnya. Ini termasuk tanda apa? Tanda kiamat. Ini. Demikian juga yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah sikap buruk kepada tetangga. Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam berulang kali mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pentingnya tetangga, agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwasanya tetangga itu akan menjadi ahli warisnya. Saking seringnya diingetin oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Nabi SAW mengkaitkan baiknya seseorang di dalam bertetangga dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyuhsin ila jarihi fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya, jangan sakiti tetangganya. Dan sampai Nabi SAW itu menegaskan, ya, bahwasanya orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya itu keimanannya itu bermasalah.
Nabi bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sampai salah seorang sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang mana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya, maka dari itu berbuat baiklah kepada tetangga. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya. Semoga Allah berikan kemudahan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Tanda yang ke-27 dari tanda-tanda kiamat adalah tasyabbubul masyakhah. Maksudnya adalah orang yang sudah tua tapi pinginnya muda. Pinginnya muda. Ini. Ya. Jadi ya, sakjane sudah tua tapi ora rumangsa. Ora rumangsa wis tua. Itu. Ini, ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan juga Imam Abu Dawud rahimahumallahu jami'an, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zamani bis-sawad kahawasilil hamami la yurihuna raihatal jannah. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang suka menyemir rambut putihnya dengan warna hitam, ben ketok nom, gitu loh. Nah, padahal yang namanya uban itu kan nikmat Allah. Nikmat Allah dalam artian itu merupakan sinyal untuk masing-masing kita bahwasanya kita itu sudah tua. Niki. Nah, makanya orang yang menyembunyikan ubannya, ya, begitu muncul rambut putih mungkin dicabut. Kalau enggak karena terlalu banyak susah untuk mencabutnya, akhirnya disemir dengan hitam. Ini termasuk tanda akhir zaman. Kahawasilil hamami, seperti temboloknya burung merpati, yang temboloknya warnanya hitam gitu. Artinya apa? Kata para ulama rahimahumullah jami'an, maksudnya apa? Bukan hanya menyemir, ya, menyemir yang di sini adalah jenggot, ya. Menyemir jenggot yang putih menjadi hitam saja, tapi juga ngerok sini. Ininya dihilangkan, cambang apa? Cambang namanya. Ya, ya, ininya dikerok sini, habis. Sehingga tinggal ininya tok, seperti apa? Nah, seperti tembolok milik burung merpati. Kalau pas lagi apa? Bersuara, gitu kan? Ini kan ini. Nah, persis seperti ini. Jadi yang nampak cuma sininya saja, yang sini habis dikerok. Jadi gabungan antara dua, yaitu mengerok sini, ya, cambang ini, sama merubah warna putih dari janggutnya menjadi warna hitam. Karena ini sebetulnya bagian dari jenggot yang Rasulullah SAW melarang untuk dikerok ataupun dihilangkan. Ini orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, la yurihuna raihatal jannah, tidak bisa mencium bau surga, tidak bisa mencium bau surga.
Tapi para ulama rahimahullah jami'an menjelaskan ancaman orang tersebut tidak mencium bau surga artinya tidak masuk surga. Wong mencium baunya saja tidak, apalagi masuk. Itu bagi mereka yang berkeyakinan bahwasanya hal yang seperti itu boleh-boleh saja. Jadi gabungan antara dua tadi. Tapi kalau seandainya orang itu mengatakan ini tetap haram, ini gak boleh, cuma karena satu dan lain alasan, karena mungkin keterpaksaan, maka tidak masuk di dalam ancaman ini. Ancaman ini berkaitan dengan masalah keyakinannya, bukan hanya sekedar perbuatannya tok. Kalau hanya sekedar berbuat tapi tidak meyakini itu itu halal, itu boleh, maka itu tidak kena ancamannya. Tapi kalau sudah berkaitan rapopo, ento wae sapa sing larang, lah ini kena. Kalau sampai punya keyakinan, punya etikat bahwasanya itu boleh, itu yang kena ancaman seperti ini. Ini. Jadi kalau seandainya kita itu ingin menghilangkan warna putih uban yang ada di kepala kita atau di jenggot kita, bolehlah disemir, boleh, tapi jangan pakai warna hitam. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma. Pada saat Fathu Makkah, ayahanda dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah tua. Jadi ayahanda daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu masuk Islam saat Fathu Makkah, belakangan masuk Islamnya. Justru ya anak-anaknya dan juga cucu-cucunya itu yang masuk Islam terlebih dahulu. Di sini ada satu faedah penting, bahwa ibu-ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an, janganlah kita berputus asa akan hidayah Allah. Terus berdoa dan berikhtiar. Kalau seandainya kita sedang menghadapi keluarga, saudara yang sudah selama ini kita nasihati, kita ingatkan, kok nggak sadar-sadar, jangan putus asa. Berharap dan terus berharap. Suatu saat nanti Allah membuka hatinya untuk menerima hidayah, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda itu semuanya masuk Islam, ibunya, bapaknya, kemudian beliau sendiri, istri-istrinya, kemudian anak-anak, semua masuk Islam. Ini kemuliaan dan keistimewaan keluarga daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Saat Fathu Makkah, saat penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah. Lihat berapa tahun itu? Berapa tahun dari kemunculan dakwah Islam? Berapa tahun? Rasulullah SAW di Mekah berapa tahun? 13 tambah 8 berapa tahun? Menunggu 21 tahun. Menunggu berapa tahun? 21 tahun. Bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang singkat. Akhirnya beliau masuk Islam. Ketika mau masuk Islam, diantar sama anaknya menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena beliau itu sudah sepuh sekali, rambut putihnya sudah merata di kepala dan juga jenggotnya, rambutnya putih pula. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada putra-putranya, ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Bolehlah kalian merubah warna rambut daripada ayah kalian, tapi jangan pakai warna hitam. Maka selain warna hitam monggo. Karena apa? Di situ kata para ulama rahimahumullah jami'an, ada penipuan, ngapusi sajane wis tuwa rambut wis padha putih, kemudian disemir hitam ketok nom meneh. Itulah ini.
Jadi ini salah satu tanda kiamat. Kemudian ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allah wa yakum jami'an, tanda yang ke-28, kasratus syuh. Kasratu asyuh. Asyuh itu lebih parah dari bakhil. Lebih parah dari bakhil. Ini. Kenapa? Karena yang namanya bakhil, kikir, pelit, medit, itu sikap seseorang untuk menahan hartanya dari hak orang lain setelah dia mendapatkan, ya. Setelah mendapatkan harta, kemudian dia tidak mau menginfakkan hartanya, tidak mau memberikan hak-hak orang lain yang ada pada harta tersebut, itu namanya bakhil. Tapi kalau namanya asyuh, itu dibarengi sifat tamak rakus. Tamak dan rakus, yaitu apa? Seseorang begitu tamak dan rakusnya terhadap apa yang belum dia miliki, kemudian setelah memilikinya dia enggan untuk berbagi. Itu namanya asyuh. Gabungan dari dua itu, tamak rakus terhadap harta yang belum dia miliki, sehingga terus menerus mencari. Setelah mendapatkan itu harta, dia malas dan enggan untuk berbagi. Itu namanya asyuh. Ya, lebih parah daripada bakhil. Ditambah lagi sifat yang ketiga, yaitu apa? Merasa eman kalau ada orang lain kok dermawan. Ya, itu gabungan dari tiga sifat ini. Bukan hanya dia yang bakhil, tapi ketika ada orang kok suka bersedekah, suka berinfak, dia yang marah. Wae maneman mah duit sakmono dikekno wong liya. Golek yo angel. Dia yang merasa eman, padahal itu duit orang lain, bukan duit dia. Gitu loh. Mana ditambah lagi berharap, mbok ya kekno aku wae. Parah itu. Empat poin itu sifat syuh. Ya. Ngopo dadak tekekno kono wis sugih aku iki lho sing melarat. Padahal duitnya nang ngendi-ngendi gitu loh. Ning tetep ngerasa kurang. Mosok ora dikekno aku gitu loh. Itu namanya apa? Sifat asyuh. Nah, ini termasuk tanda kiamat pula. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, ya. Sanad hadisnya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala min asyratis sa'ah an yadhhara syuhhu. Di antara tanda kiamat itu adalah munculnya sifat asyuh tadi, tamak, rakus, bakhil terhadap harta. Demikian juga disebutkan dalam hadis dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda pula. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqash syuhhu. Di antara tanda-tanda kiamat adalah yataqarabuz zaman, semakin pendeknya waktu. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Waktu itu terasa semakin pendek, semakin singkat. Yang kedua, wa yanqusul amal, berkurangnya amalan. Ya, berkurangnya amalan. Malasnya orang itu beramal, beribadah. Kalau berbicara pinter, jago, tapi amalannya kurang, ya, kurang. Kemudian yang ketiga di wayul qasyuh, dan akan ditanamkan sifat asyuhu, tamak, rakus, bakhil pada diri manusia. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga, hadis dari Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih pula, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Muawiyah radhiyallahu anhu warḍah, wala yazdadul amru illa syiddatan wala yazdadun nasu illa syuhan. Ketika di akhir zaman nanti, ya, masalah itu semakin berat, masalah itu semakin berat, ujian semakin berat, dan manusia itu bertambah rakus, tamak, dan bakhil terhadap dunia. Ini. Sifat inilah yang menjadi sebab dari sekian banyak sebab munculnya kebencian, munculnya permusuhan, munculnya kedengkian pada diri manusia gara-gara sifat ini. Dan ini yang menghancurkan umat-umat sebelum kita, sampai mereka berani bunuh-bunuhan, menumpahkan darah, menginjak-injak kehormatan orang lain gara-gara penyakit yang satu ini. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis dari Imam Muslim rahimahullah taala, dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah. Jauhi oleh kalian sifat zalim, perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Diawali dari gelapnya alam kubur, gelapnya perjalanan menuju mahsyar, gelapnya perjalanan meniti sirat. Ini, jauhilah oleh kalian perbuatan zalim, karena perbuatan zalim adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan jauhilah oleh kalian sifat asyuh, tamak, rakus, bakhil, kikir. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena sifat rakus, sifat kikir inilah yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian itu hancur, membuat umat-umat sebelum kalian itu binasa. Bagaimana? Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat kikir, pelit, bakhil itulah yang menjadikan mereka menumpahkan darah di antara mereka sendiri, menumpahkan darah di antara mereka sendiri. Wastahallu maharimahum, dan menginjak-injak kehormatan mereka. Inilah namanya fitnah harta yang begitu luar biasa. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam sudah menyatakan, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatiyal mal. Inna likulli ummatin fitnatan, sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, ada cobaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diuji, semuanya dicoba sama Allah. Dan Nabi menyatakan, wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah daripada umatku itu adalah terletak pada harta. Ini terletak pada harta. Sifat rakus, tamak terhadap harta, kikir, bakhil terhadap harta, ini bahayanya luar biasa terhadap agama seseorang. Makanya Nabi SAW mengumpamakan ganasnya, keganasan daripada fitnah harta ini, sifat rakus, tamak terhadap harta ini, itu lebih berbahaya daripada keganasan 2 ekor serigala lapar. Madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada. Ya. 2 serigala lapar yang dilepas di kawanan kambing, lapar, ya, serigala di kawanan kambing, itu tidak lebih berbahaya, itu tidak lebih dahsyat akibatnya dibandingkan dengan apa? Terhadap agama seseorang, dibandingkan dengan apa? Min hirsil mar'i lil mali wal jah,
rakusnya, tamaknya seseorang terhadap harta dan kekuasaan. Makanya terkadang demi harta sesama saudara tega. Tadi salah satu penyebab pemutusan silaturahim gara-gara harta, gara-gara saingan harta, gara-gara rebutan harta. Demikian juga rusaknya hubungan bertetangga juga gara-gara harta kan? Gara-gara harta. Dan juga apa? Rakus terhadap jabatan, kekuasaan. Rakus terhadap jabatan dan kekuasaan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan ittaqud dunya. Hati-hati kalian terhadap fitnah dunia, utamanya harta dan kekuasaan. Karena itu bergandengan. Orang tamak, rakus, ambisi terhadap jabatan, salah satu tujuannya apa? Untuk cari harta, untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Dan orang sekarang mencari harta, kekayaan, salah satu tujuannya apa? Untuk mencari jabatan. Sudah ya. Identik antara jabatan dan kekayaan. Karena sekarang orang ingin mendapatkan satu jabatan tertentu, kedudukan tertentu, butuh modal. Modalnya apa? Ya harta. Ketika nanti sudah menjabat, apa yang dia cari? Ya harta, kekayaan. Ya, cuma muter-muter di situ saja sudah. Muter-muter di situ saja. Makanya betul, ini bahaya terhadap agama seseorang. Sampai orang banyak demi harta, demi jabatan, banyak yang menggadaikan agama. Banyak yang sudah tidak lagi mikirin, memperdulikan aturan-aturan agama, syariat Allah, sunnah Rasulullah diabaikan. Karena apa? Karena itu jelas akan menghalangi dia untuk menumpuk-numpuk kekayaan dan juga untuk mendapatkan jabatan. Ini sehingga apa? Semua cara dilakukan, semua jalan dia lalui untuk mendapatkan harta, kekayaan dan juga jabatan. Sudah tidak kenal lagi halal haram. Ya, makanya malas ngaji pula. Nanti kalau ngaji tahu ini halal, ini haram, ki entok, ki enggak entok, alah mumet. Kok golek duitnya piye? Mending orang ngerti sisan. Kan gitu kan? Mending enggak tahu sekalian. Nah ini. Sehingga terkadang orang itu lari dari agama gara-gara ini. Orang lari dari ilmu gara-gara ini. Karena bertentangan dengan apa? Ambisinya, hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an, salah satu tanda kiamat itu tadi sifat rakus, tamak, bakhil terhadap harta pada diri manusia. Semua orientasinya adalah dunia, orientasinya adalah materi. Ya. Kemudian tanda yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini yaitu tanda nomor 29. Masih ada kaitannya dengan yang nomor 28. Karena orang itu rakus, tamak terhadap harta, maka tanda yang ke-29 adalah kathratut tijarah, maraknya bisnis. Kathratut tijarah, bisnis marak. Kadang orang yang nggak punya modal saja nekat golek utangan, go bisnis. Gitu loh. Marak bisnis di mana-mana. Mana dalilnya? Ya, dalilnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imamul Hakim rahimahumallahu jami'an dengan sanad yang sahih. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Baina yadayis sa'ati taslimul khassati wa fusuwut tijarati hatta tusyarikal mar'atu zawjaha fit tijarah." Di antara tanda kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah taslimul khassah, ketika ucapan salam itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang khusus. Gur karo wong sing kenal tok.
Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyul islami afdal, ajaran Islam apa yang paling utama ya Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenal. Maka ketika salam-salam kita hanya diberikan kepada mereka-mereka yang kita kenal saja, kita sampaikan untuk orang-orang khusus saja, ini termasuk satu di antara tanda kiamat, taslimul khassah. Salam hanya diberikan, disampaikan kepada orang-orang tertentu saja. Maksudnya kepada umat Islam loh ya, karena kita nggak boleh mendahului orang di luar Islam mengucapkan salam. Kemudian yang kedua ini, wa fusuwut tijarati, maraknya bisnis di mana-mana. Ya, meluasnya bisnis di kalangan manusia. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tusyarikal mar'atu zaujaha fit tijarah. Saking ya ramenya yang namanya perdagangan, perniagaan, perbisnisan, seorang istri ikut-ikutan bantu suaminya untuk dagang. Untuk dagang. Berarti orang yang untuk dagang wong wedok nanti dulu. Ya. Ini bukan suatu hal yang madhmum secara mutlak, tercela secara mutlak, tidak. Karena pada dasarnya yang namanya perdagangan itu adalah sesuatu yang Allah berkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Ini haramkan riba. Betapa banyaknya kata tijarah, kata perdagangan, bisnis di dalam Al-Qur'an. Banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan rizki lewat perdagangan itu melebihi sumber-sumber rizki yang lainnya. Hampir 90 sekian persen itu rizki dari dagang. Dan Rasulullah SAW pun berdagang. Bahkan membawa dagangannya siapa? Seorang wanita yang kaya raya, lagi dermawan, ya, yaitu siapa yang nanti akan menjadi istrinya? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi sekali lagi, ini bukan suatu hal yang tercela secara mutlak. Menjadi tercela kapan? Ketika diiringi dengan yang tadi nomor 28. Ada ambisi untuk harta. Ambisi terhadap harta. Icik kurang, weh nanti ngomong rame, ayo. Nah, itulah. Itu yang tercela di situ. Adapun misalkan ya antara suami istri bahu membahu untuk berbisnis, berdagang, nggak jadi masalah, ya, karena para ulama kita dulu juga berdagang. Tapi yang menjadi masalah di sini, kenapa dikatakan sampai seorang istri membantu suaminya dalam dagang? Itu ada satu sifat, ada satu isyarat, yaitu adanya sifat tamak, merasa kurang. Itu yang menjadi masalah ini. Sehingga apa? Orang terfitnah untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Orang terfitnah untuk menumpuk-numpuk harta dan berlomba-lomba untuk itu. Ini yang dilarang. Ya. Makanya Nabi SAW itu nggak khawatir kalau umatnya itu fakir, nggak khawatir. Yang khawatir ketika umatnya itu sudah berlomba-lomba untuk dunia. Disabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu jami'an, Nabi SAW bersabda, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, bukan. Tapi apa ya Rasulullah? Walakinni akhsha alaikum an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum.
Yang aku khawatirkan adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana dunia ini telah dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian. Yang terjadi ini, fatana fasuha, ini yang harus digaris bawahi. Fatana fasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakatkum. Lalu kalian berlomba-lomba, berkompetisi untuk mendapatkan itu dunia, sebagaimana orang-orang sebelum kalian melakukannya. Maka dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan mereka. Dalam riwayat yang lain dikatakan watulhikum kama alhadhum, maka niscaya dunia tersebut akan melalaikan kalian dari akhirat, sebagaimana dunia telah melalaikan mereka. Ini ya, kadang gara-gara persaingan bisnis ya, antar saudara tidak akur, antar tetangga juga tidak akur. Ini yang tercela di sininya, bukan dagangnya. Makanya innamal a'malu binniyat ini dipegang betul, niat kita untuk apa gitu loh. Ini harus dipegang betul, sehingga ketika kita niatnya bukan untuk menumpuk-numpuk harta, bukan untuk berlomba-lomba dalam urusan dunia, lanjutkan. Tapi ada hal yang kedua, lakukan sesuai dengan syariat dan tuntunan ya, lakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Halal haram harus diperhatikan. Jangan sampai ya, gara-gara tergiur dengan bisnis ini dan itu, kita lupa yang mana yang halal, mana yang haram. Ini. Oleh sebab itu, utamanya bagi panjenengan yang bisnisnya itu di dunia maya, bukan di dunia nyata, lewat bisnis online, tolong ini rentan sekali dengan perkara-perkara yang haram, minimalnya syubhat. Makanya harus diperhatikan betul halal haramnya, harus dipelajari betul ya, mana yang halal, mana yang haram dari bisnis online. Karena kita bermuamalah dengan yang nyata saja belum karuan kita bisa selamat dari halal dan haram yang kita dapatkan, apalagi ini muamalahnya, interaksinya dengan dunianya maya yang nggak nampak, hanya sekedar pencet, oh ya udah dikirim, oh ya udah transfer, macam-macam. Pelajari betul dengan seksama sebelum terjun. Karena apa? Karena kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Minimal kena subhatnya itu sudah, kena harta subhat ya. Maka ilmu itu penting, ngaji itu penting, agar setiap suap yang masuk ke dalam mulut kita, setiap tetesan air yang membasahi tenggorokan kita itu betul-betul dari harta yang halal ya. Belajari halal haram dalam urusan bisnis ya. Sehingga apa, masalah harta ini memang luar biasa. Perlombaan dalam urusan dunia itu memang sangat menggiurkan, tapi berbahaya. Makanya Nabi SAW, saya akhiri dengan hal ini, bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, beliau pernah bertanya kepada para sahabat. Ini yang menjadi audien ya, yang ditanya adalah para sahabat loh, radhiyallahu anhum ajma'in. Idza futihat 'alaikumur rumu wa faris, idza futihat 'alaikum farisun war rum, ayyu qaumin antum. Ketika negeri Persia dan Romawi, ini merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Persia dan Romawi masih berjaya, belum ditaklukkan oleh kaum muslimin saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sudah bersabda, bagaimana jikalau kalian berhasil menaklukkan Persia dan Romawi? Kira-kira kalian menjadi kaum yang seperti apa? Bagaimana kondisi kalian saat itu? Apakah berubah atau tidak? Ketika dunia dibukakan di hadapan mereka, apa kata para sahabat? Apa kata Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu warda? Naqulu kama amarana Allah. Kita akan konsisten sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan.
Tapi Nabi SAW mengatakan awa ghairu dzalik, tidak seperti itu. Yang terjadi tidak sebagaimana yang kalian prediksikan. Tatanafasun, thumma tatahasadun, thumma tatadabarun, thumma tatabaghadun. Yang terjadi nggak seperti itu. Kalian ketika dunia sudah dihamparkan di hadapan kalian, yang terjadi adalah tatanafasun. Kalian akan berlomba-lomba untuk meraihnya, berkompetisi untuk mendapatkannya. Kemudian yang terjadi apa? Watatahasadun, kalian akan saling iri, saling dengki. Karena nggak mungkin sama yang kalian dapatkan dari dunia ini. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Ada yang rezekinya lancar, ada yang rezekinya rodok seret. Ada yang rezekinya Allah cepatkan, segerakan, ada yang rezekinya Allah tunda di hari kemudian. Itu yang membuat apa? Orang iri satu sama lain, dengki satu sama lain. Karena adanya kompetisi, perlombaan dalam dunia. Kemudian setelah itu yang terjadi apa? Wa tsumma tatadabarun. Kemudian kalian saling membelakangi satu sama lain. Maksudnya apa? Karena didasari rasa iri, rasa dengki, ketemu melengos. Disalami orang jawab, ya. Papasan di tengah di jalan mending golek dalan liyane. Diundang ora gelem teko. Tadadabarun, saling membelakangi, ungkur-ungkuran. Kemudian yang tempat summa tatabaghadun, kemudian kalian saling benci, saling memusuhi di antara kalian. Ini yang terjadi. Karena semakin kesini fitnah dunia itu semakin luar biasa. Makanya ya pegangan kita adalah bahwasanya harta ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisinya, dan pertanggungjawaban itu dari dua arah, yaitu dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita gunakan. Maka mumpung masih ada kesempatan, mari kita persiapkan jawaban. Mari kita siapkan jawaban. Jangan sampai menyesal saat kematian itu datang baru nyesel. Inilah. Ya, jadi sekali lagi munculnya ataupun tersebarnya bisnis itu bukan suatu yang tercela secara mutlak. Tercelanya ketika itu sudah menjadi sebuah perlombaan, kompetisi di dalam menumpuk-numpuk harta kekayaan yang kemudian menjadikan hubungan sesama muslim menjadi rusak, menjadi tidak baik, saling iri, saling dengki, saling membenci dan saling memusuhi. Ini yang mungkin bisa kita bahas, kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.